Aku bereinkarnasi menjadi tokoh utama pria, pewaris tahta elit Beijing. Tepat di hari aku menentang alur cerita. Saat kupilih menikahi sang karakter pendukung, tiba-tiba panel sistem dibanjiri komentar para pembaca. Batalkan pertunangan ini, tuan muda. Cepat cari si gadis liar yang sedang mengandung pewarismu. Bukankah akhir bahagia didapat dari siksaan batin, lalu mengejar cintanya dengan penuh penyesalan berdarah? Alur tulis semacam apa ini? Mengapa sang tokoh utama harus menyiksa pasangannya hingga sekarat? Hancurkan para wanita lintah darat itu, pangeran. Cih, aku sudah tamat membaca novel sialan ini. Plot aslinya? Pria ini ditiduri paksa oleh gadis mabuk di klub, lalu menjadi bucin gila. Dia bahkan nekat membatalkan pertunangan dengan nona besar dari keluarga konglomerat. Demi apa coba? Tentu demi membalas dendam pada antagonis berdarah dingin yang menindas gadis malang tersebut. Setelah melewati penderitaan tanpa akhir, barulah mereka mencapai akhir kisah yang bahagia. Tapi aku bukan boneka alur cerita. Sebagai pewaris tahta elit, untuk apa aku memungut kucing? Satu punca ini. Satu kucing liar yang entah mengandung anak siapa? Bukankah nona muda dari keluarga terpandang jauh lebih sempurna? Tanpa ragu ku genggam tangan sang antagonis cantik itu, tersenyum dan berbisik. Aku setuju menikahimu. Mari pulang dan nikmati malam pertama kita. Seketika, layar panel komentar meledak hebat. Malam pertama? Teks hologram di depanku berkedip gila. Sialan, tuan muda sadarlah, tokoh utamanya. Si kucing liar itu. Hah? Naskahnya hancur. Kenapa malah menikahi karakter figuran? Siapa nama wanita angkuh ini? Dia cuma figuran lewat. Lalu bagaimana nasib Sumiao? Dia sedang mengandung pewarismu. Kembalikan koin bacaku. Alur cerita sampah macam apa ini? Kami ingin melihat drama penyesalan berdarah. Tuan muda, kau buta yang membuang cinta sejati Sumiao? Demi menikahi wanita sedingin es ini? Aku hanya mencibir tajam. Sumiao itu cuma pelayan klub, yang bekerja di dunia malam kotor. Berani-beraninya dia mabuk dan menyergapku di ruangan VIP, dia menyerangku paksa. Dan para pembaca bodoh menyebutnya romansa manis? Hari itu kepalaku berdenyut kencang. Jelas ini tindakan kriminal. Pintunya bahkan tak terkunci. Benar-benar jebakan yang terencana. Gadis gila itu langsung menerobos masuk dengan tatapan mata mengabur. Tenaganya tak masuk akal. Tanpa ampun dia menyergap saat pertahananku lengah, hingga menggoresku. Pembaca sebut ini romantis? Ini murni tindak kejahatan. Untung saja aku tak memenjarakannya. Tak membiarkannya membusuk di sel penjara selama berhari-hari saja sudah merupakan kemurahan hatiku. Kenapa serangan beringasnya malah dipuja sebagai takdir romantis? Coba bayangkan jika posisinya kubalik. Dalam hitungan detik, reputasiku pasti hancur lebur. Dicap sebagai penjahat kelamin yang menjijikan. Berikan saja gelar bajingan itu padaku. Aku bukan tokoh utama bodoh yang mabuk kepayang. Ningrat secantik Yemuning yang sepadan denganku malah dibuang demi plot cerita murahan? Cih, malah memungut pelayan kelab rendahan? Otaknya pasti sudah konslet, termakan jebakan kehamilan palsu itu. Sumiao benar-benar gila. Mencari masalah denganku? Lewat sudut mataku, kulirik bagian bawah panggung. Wajah sang lakon utama itu pucat pasi. Dia menunduk dalam, lalu diam-diam melarikan diri. Terdengar suara pintu ditutup. Siluet punggungnya tampak menyedihkan, namun aku segera menoleh pada Yemuning. Dengan anggun dia berkata, Tuan muda, kita harus mendaftarkan pernikahan kita secara resmi. Kuangkat sebelah alisku menatapnya. Senyum di sudut bibir wanita itu semakin tegas dan menawan. Sesuai tradisi mutlak keluargaku, harusnya secara hukum dulu. Dia menjeda kalimatnya, menatapku tajam. Setelah itu, barulah malam pertama bisa dilakukan. Kau paham? Kuno dan kaku sekali. Tidak bisa langsung tancap gas, harus membeli tiket resminya dulu. Tiket eksklusif yang diakui negara. Sempurna. Hubungan transaksional hitam di atas putih seperti ini. 100.000 kali lebih menguntungkan daripada takdir cinta omong kosong. Jelas memutus rantai masalah masa depan. Sekaligus membungkam mulut pembaca yang mendambakan drama kejar-kejaran basi. Baiklah, aku pun langsung mengangguk. Kubalikan telapak tanganku, lalu membalas genggaman tangannya erat. Atur saja, ayo berangkat sekarang. Senyuman Yemuning seketika mengembang. Aku mengangguk dan menggenggam erat tangannya. Ayo, ujarku mantap. Kami melangkah pergi. Mengabaikan tatapan tercengang mereka, kami membelah kerumunan, meninggalkan ruangan itu. Di belakang, panel komentar sistem meledak dalam kekacauan murni. Kami langsung menuju biro sipil untuk mencatatkan pernikahan ini. Otak tokoh utama pria sudah rusak. Dia pasti sudah gila. Apa Yemuning memakai pelet? Mana adegan balas dendam epikku? Semuanya hancur berantakan. Bagaimana dengan nasib Sumiao kita? Suamimu direbut wanita lain. Penulis, cepat kembalikan koin emas kami. Kembalikan uang kami. Kenapa pangeran malah menikahi karakter pendukung wanita? Ini penipuan alur cerita. Aku akan melaporkan karya sampah ini. Penulis, keluar kau. Alur ceritamu benar-benar sudah hancur tak terselamatkan. Kuabaikan layar komentar yang berisik itu. Aku terus menarik Yemuning melangkah pergi. Buku nikah adalah prioritas. Komentar dan tokoh utama wanita. Masa bodoh. Takdir ini akan kuubah sendiri. Pelayanan biro sipil ternyata sangatlah cepat. Beberapa menit kemudian, buku nikah di tangan. Aku pun membawa Yemuning pulang.
Layar sistem kembali meledak, jauh lebih ganas. Sial, mereka sungguh menikah? Alur ceritanya melenceng jauh. Sumiao, kita sungguh terlalu menyedihkan. Ditinggalkan saat sedang mengandung. Tokoh utama pria benar-benar bajingan paling kejam. Sumiao hamil. Sumiao pasti akan keguguran. Seru rentetan komentar itu. Padahal di novel aslinya, reaksi pertama Sumiao adalah berniat menggugurkan kandungannya. Jadwal operasi sudah dibuat. Tapi kenapa tiba-tiba batal? Oh, tentu saja karena fakta baru. Dia tahu ayah bayinya adalah Gusuyan sang pewaris kaya. Sungguh manipulasi sempurna. Taktik licik tanpa celah. Mengetahui anak itu tambang emas, dia langsung memutar otak. Batal aborsi, beralih ke drama ibu tunggal yang menanti sang pangeran berlutut memohon. Pangeran mengejar cinta sejauh ribuan mil, lalu sang ibu naik tahta berkat bayinya. Berujung reuni bahagia yang menjijikan. Kelicikannya benar-benar menampar wajahku dengan keras. Sungguh wanita manipulatif yang beracun. Berada di dekatnya saja sudah membuatku sangat muak. Memikirkan apa? Suara lembut Yeo Muning langsung membiarkan lamunan panjangku. Dia menyodorkan segelas air. Gerakannya begitu luwes, seolah tanpa beban sedikit pun. Mari kita mulai, ucapnya menatap mataku. Sama sekali tak terlihat gugup atau malu. Aku menanggapinya lebih lugas. Malam pertama ini hanyalah sekadar prosedur pernikahan semata. Sebagai pasangan suami istri yang sah, melaksanakan kewajiban malam ini adalah hal mutlak. Tak ada adegan pembuka yang manis, tak ada tatapan penuh gairah cinta membara. Tidak seperti fantasi para gadis. Tiba-tiba, layar panel sistem meledak bagai kembang api. Mereka sungguh melakukannya. Mataku terbakar. Tokoh utama pria kita telah ternoda, dia tidak suci lagi. Lalu bagaimana nasib Sumiao kita? Dasar Yeo Muning. Rubah betina sialan. Sadarlah, wahai pangeran. Sumiao sedang mengandung darah dagingmu. Teganya kau menyentuh wanita lain. Aku pun membaringkan tubuhku di kasur raksasa. Dia menatap langit-langit kamar. Yeo Muning telah terlelap dengan tenang. Anak siapa? Memangnya siapa yang bisa membuktikannya? Anakku? Itu cuma bualan Sumiao. Gadis klub malam yang memaksakan ceritanya sendiri. Otaknya penuh tipu daya. Kata-kata wanita penghibur seperti dia, mana bisa ku percaya begitu saja. Anggap saja tebakanku salah, dan itu memang anakku. Lalu masalahnya ada di mana? Lahirkan saja, lalu tes genetik. Jika terbukti, uang tunjangannya takkan kurang sepeser pun. Tapi cukup sampai di situ. Bermimpi mengikat seorang Gusuyan hanya bermodalkan bayi? Bermimpilah, bawa saja bayimu dan pergilah sejauh mungkin. Jangan pernah berani mengusik hidupku lagi. Pagi itu, aku, Gusuyan, mengambil keputusan mutlak. Hidung Yeo Muning tersumbat dan sengau. Sepertinya dia terserang flu. Mengusap hidungnya perlahan, ia pun setuju pergi ke rumah sakit. Firasatku berteriak, penyakit kecil pantang diremehkan. Terlebih usai insiden semalam. Sebagai suami, auraku terlalu liar semalam. Stamina butuh pemulihan. Stamina butuh pemulihan. Tetap harus pergi, potongku tegas. Nada suaraku mengunci segala bantahan. Akhirnya ia mengalah. Syukurlah, pesona ketegasanku sukses menaklukkan istriku. Bongkar kedoknya, tuntut pertanggungjawabannya. Di sudut sana, Sumiao meringkuk. Tangannya mencengkeram kartu berobat. Terlihat rapuh, kesepian, memancing simpati palsu. Tanpa sadar diawasi, tatapannya tak sengaja beradu. Mirip kelinci panik, tubuhnya tersentak. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Namun ia terpaku. Layar komentar penonton tiba-tiba meledak liar. Tuh kan ketahuan. Jangan lari. Ayo serang dia sekarang juga. Gunakan senjata di dahimu. Ekspresi Yeo Muning menegang seketika. Mari kita saksikan murka sang ratu. Pria itu pasti gemetar. Bajingan ketakutan. Aku panik merasa bersalah. Lelucon yang sangat konyol. Yang kurasakan hanyalah muak. Terlebih saat tiga bayangan mengepung Sumiao. Sepasang paruh baya menor. Kilat kelicikan terpancar murni dari mata mereka. Ditemani gadis modis bertatapan sinis. Identitas mereka sungguh mudah ditebak. Lintah darah keluarga Su. Dan si parasit sombong, putri palsu itu. Niat awal menjemput Sumiao, namun melihatku, mata mereka langsung menyala. Insting serigala kelaparan. Arus komentar beralih, iblis penghisap darah turun gunung. Bantuan dari langit. Pertunjukan berdarah dimulai. Gantung si hidung belang. Paksa dia bayar mahal. Nyonya Su menerjang bak elang menyambar. Miau-miau sayang. Kenapa kau di sini? Langkahnya terhenti dramatis. Tatapannya memindai tajam. Menyapu Yeo Muning, lalu mengunci wajahku penuh keserakahan. Tuan Gu, sungguh takdir. Anda sedang menemani putri kami periksa? Memasang wajah kaku palsu, Tuan Su menatapnya intens. Miau-miau. Jawab ayah. Benih siapa yang kau kandung? Apakah pewaris Tuan Gu? Adik palsunya tak mau kalah panggung. Aktingnya jauh lebih dramatis. Membekap mulutnya histeris, kakak. Jangan bilang ini daging darah Tuan Gu. Astaga langit, Tuan Gu, jangan lari dari tanggung jawab. Kakakku malang. Kalimat menjebak. Aroma wanita ular menyengat udara. Wajah Sumiao. Seputih kertas, kepalanya menunduk putus asa dengan bibir gemetar hebat. Bukan.
Jangan mengada-ada. Arus kolom komentar penonton sontak meledak lagi. Mampus kau Gushuyan. Hancur kau bajingan. Rasakan akibat perbuatanmu. Yao Muning, hancurkan mereka. Tampar wajah palsu keluarga lintah darat ini. Akting tingkat dewa. Tuan Gu, tak ada gunanya sembunyi. Akui dosamu. Peliharaan liarmu butuh keadilan. Mengira aku takut, auman Tuan Su makin arogan. Tuan Gu, berikan kompensasi. Putri kami suci sebelum Anda merenggutnya. Ia mengandung pewarismu. Pria sejati pantang lari. Di tengah badai kekacauan ini, penonton bersorak menanti murka ratu menghancurkan pelakor. Namun Yao Muning tetap bergeming. Dengan anggun ia melangkah. Matanya mengabaikan eksistensi parasit Su maupun Sumiao. Tanpa secercah amarah, ia menatapku. Suaranya mengalir tenang bagai air. Namun memancarkan dominasi absolut, membungkam segala auman kebisingan. Shu Yan. Langkahnya terhenti. Tatapannya menguliti ketiga anggota klan Su. Menyapu wajah penuh keserakahan itu, sebelum akhirnya berlabuh lembut padaku. Seringai tipis nyaris tak kasat mata terukir di bibirnya. Jika janin di rahim nona ini hanya tipuan murahan, bersiaplah menyambut neraka. Kalian akan memohon kematian di atas penderitaan abadi. Wajah klan Su seketika pucat pasi. Aura mendominasi Yao Muning meledak sempurna. Pandangannya menikam Sumiao yang gemetar hebat. Suaranya setenang air, memancarkan keagungan absolut sang nyonya sah. Namun jika benar, kepalanya miring elegan, memamerkan senyum mematikan yang membekukan aliran darah. Bagiku itu kabar gembira. Bukti ketangguhan suamiku. Tatapan tajamnya menelanjangi perut rata Sumiao. Bisikan lembutnya justru menebar teror mencekam. Generasi penerus kekaisaran bisnis kita pasti akan merajai segalanya. Dia melangkah anggun, berdiri sejajar di sisiku. Bagaikan titah kaisar, dia menjatuhkan vonis mutlak atas nasib janin tersebut. Jika terbukti benih keluarga kita, aku selaku nyonya besar akan merengkuhnya. Membesarkannya di tanganku sendiri. Hening. Dunia seakan berhenti berputar, klan Su mematung. Bagaikan bebek tercekik maut. Sumiao mendongak, menatap Yao Muning dengan pupil mengecil ngeri. Teror terpancar dari matanya. Layak komentar lumpuh sesaat, sebelum meledak dengan rentetan sumpah serapah. Inilah realita kejam konglomerat. Sang tokoh utama bukan pria naif yang mudah dibutakan romansa. Tak ada tembok yang runtuh oleh cinta sejati. Ini medan tempur dengan kasta absolut dan hukum rimba. Memecah keheningan yang mencekik itu, bibir Sumiao perlahan terbuka, bergetar hebat ketakutan. Tidak, janin ini bukan benih Tuan Gu. Sama sekali tak ada hubungannya dengan kalian. Pengakuan itu meledak bak granat. Nyonya Su melompat histeris, jeritannya nyaris meruntuhkan atap ruangan. Miau, gila kau ya? Tuan Su ikut tersentak dalam kepanikan luar biasa. Menggebrak kursi dengan murka. Tutup mulutmu, bodoh. Tambang emas kita bisa lenyap. Mereka kalang kabut. Sukian melolong penuh keputusasaan. Kakak, apa otakmu sudah tak berfungsi? Jangan hancurkan masa depanmu demi Tuan Gu. Mereka mati-matian menarik kembali sandiwara murahan itu. Kepanikan melanda klan Su. Tiket menuju kekayaan berlimpah kini melayang dari genggaman. Namun sang pion justru meronta putus asa, mengingkari kebohongannya sendiri dan menolak mengaku. Benar-benar di luar nalar. Hah? Sumiao menyangkalnya. Taktik manipulasi macam apa ini? Jurus mundur untuk menyerang? Wanita licik kelas atas tak akan menggunakan trik sebodoh itu. Mentalnya telah hancur. Aura Yao Muning terlalu mengerikan baginya. Skakmat tak terbantahkan. Klan Su pasti muntah darah. Mangsa gemuk di depan mata terbang begitu saja. Menyaksikan teater konyol ini, rasa muak bergejolak di dadaku. Kumpulan badut yang menyedihkan. Pengakuan Sumiao tak bisa dipercaya. Mentalnya sekadar hancur oleh dominasi kejam Yao Muning. Entah itu teror murni, atau dia sedang menyusun taktik kotor baru di tempat lain. Masih mencoba merayuku saat kabur? Muak memikirkannya, ku hempaskan klan Su dari pandanganku. Mengabaikan parasit berisik dan Sumiao yang gemetar, aku menatap Yao Muning di sisiku. Sosoknya begitu tenang dan berkuasa. Ia berbisik pelan, genggam tanganku erat-erat. Mari kita tinggalkan tempat ini. Kurangkul bahunya posesif, berbalik membelakangi panggung komedi mereka. Satu detik pun sangat berharga. Klan Su ini mengejar, namun pasukan elit Yao menghadang bak benteng baja. Diasingkan dari radius kami. Mereka hanya bisa menatap kepergian kami dengan kebencian tak berdaya. Menghentakkan kaki penuh amarah di tempat. Sementara itu, komentar netizen terus meledak kaget. Sang kaisar bahkan tak menoleh sedetik pun pada wanita itu, dingin dan tak tertembus. Sehebat apapun sang istri, sifat dingin pria itu tetap menakutkan. Kasihan sekali nasib Sumiao, dia ditindas habis-habisan hingga nyalinya menciut. Sadarlah, mental wanita itu sudah hancur lebur. Ataukah ada rahasia kelam lain? Abaikan itu. Nyonya Yao hanya kelelahan biasa, tak ada bahaya. Tabib memberikan resep dan kami pun pulang. Namun baru tiba di kediaman, ponsel berdering tajam. Identitas penelepon anonim. Tapi aku tahu pasti siluman mana di sana. Kuangkat tanpa suara. Keheningan canggung menyelimuti panggilan itu, sebelum misakan para Sumiao memecah kesunyian. Tuan Muda Gu, bisakah kita bertemu? Berdua saja. Sebentar saja. Sesuai dugaanku sebelumnya. Kulirik Yao Muning.
Istriku tenang meminum obatnya, namun ia jelas menyadari tatapanku. Mata indahnya membalas, sedingin danau es. Su Miao, panggilku datar. Muning tak berpaling, hanya mengangguk pelan Baratu yang sama sekali tak tergoyahkan. Pergilah, bawa pengawalmu, jangan hubungi aku jika terjadi sesuatu. Ucapnya datar. Panel komentar sistem pun meledak. Medan perang asmara dimulai, bos akan pergi kencan rahasia. Istri sah badas. Berani melepas suaminya menemui sang teratai putih penuh skandal, Muning sungguh elegan. Asal jangan membunuhnya, biarkan Su Miao terbongkar kebusukannya. Pertarungan takdir pun dimulai. Aku melacak alamatnya, lalu tiba di sudut kafe antah berantah. Sosoknya meringkuk kaku, menyembunyikan wajah di balik topinya. Kutarik kursi, duduk mengintimidasinya. Katakan. Su Miao mendongak, sikap keras kepalanya sirna. Ia menahan diri lalu berucap, Bu Suhan, insiden rumah sakit itu bukan kebetulan kan? Tolong jangan buntuti aku. Jangan selidiki hidupku lagi. Aku terdiam sinis. Panel komentar bingung. Menguntit, apa maksudnya? Plot twist apa dari sang antagonis? Tokoh utama ini mengidap sindrom kegairan tingkat dewa. Aku bersandar angkuh, jariku mengetuk meja. Su Miao, kau terlalu memuja dirimu. Alisnya bertaut tajam, matanya memancarkan keraguan palsu merespons. Apa maksud ucapanmu? Aku menatapnya merendahkan, auraku memancarkan dominasi yang absolut. Waktuku terlalu mahal. Aku bukan malaikat pelindung murahan yang sudi menguntit parasit lemah. Apalagi menyelidikimu. Aku menjeda ucapanku, menyiapkan pukulan mental. Kau sekadar ampas. Wajah Su Miao langsung memerah. Arus komentar sistem seketika meledak seperti badai. Tamparan mental epik. Tuan muda sungguh tanpa ampun menghancurkan egonya. Su Miao gelagapan parah. Ia menarik napasnya. Dengan tatapan hancur, ia memekik tak percaya. Tega sekali kau. Apakah kau sudah melupakan malam kenangan kita? Pemicu dialog kenangan. Komentar daring merespons ganas. Puncak drama. Memori terlarang yang selalu ditutupi sang autor. Adegan mabuk mendebarkan. Tuan muda pasti akan segera goyah. Takdir kalian abadi. Aku menyeringai bengis, aura pembunuhanku membekukan sekeliling. Malam bersejarah? Ejekku. Su Miao, kau idiot sejati atau sedang akting? Napasnya tercekat. Aku menguliti ilusinya satu persatu dengan ketegasan mematikan. Ucapanku menyayat bagai pedang. Pertama, itu bukan malam romantis, melainkan kebodohan mabukmu. Atau pura-pura mabuk. Intinya, kau yang dengan murahan menerobos masuk ke kamar elitku. Kedua, dengan tenaga anehmu, kau menjebol pertahananku dan menerkamku brutal ke sofa. Aku menekan kata menerkam. Itu namanya menjatuhkan secara brutal, sebuah pemaksaan. Fakta aku tidak menjebloskanmu ke penjara adalah bentuk belas kasihku yang terakhir. Wajah Su Miao pucat pasi bam mayat. Panel komentar berbalik arah. Merinding. Sudut pandang melankolis sang protagonis wanita ternyata hanyalah manipulasi yang menjijikkan. Ternyata dia umpan meriam. Jika pangeran berucap, itulah kebenaran yang mutlak. Seranganku merobeknya. Ketiga, kau membesarkan benih itu. Lalu kenapa? Kau kabur diam-diam memainkan klis semurahan anak rahasia. Keempat, mata paniknya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Aku pun melancarkan serangan tanpa ampun. Kau hanyalah gadis pendamping malam. Sedangkan aku adalah Gu Suyan. Di antara, kita terbentang jurang status yang tak tertembus. Aku mencondongkan tubuh, menatap tajam maniknya. Ucapanku bab vonis kematian. Jangan bilang kau benar-benar bermimpi. Pakai taktik klise hamil dan kabur. Mengira aku menyesal seperti orang bodoh. Menangis mencarimu ke ujung dunia. Memainkan drama penyesalan mengejar istri yang kabur. Lalu berakhir bahagia bersamamu, membiarkanmu terus mengandalkan anak demi meraih tahta nyonya besar. Sudut bibirku terangkat, membentuk seringai iblis. Su Miao, kau terlalu banyak menonton drama. Hayalan novelmu itu sungguh menggelikan. Berhentilah bermimpi di siang bolong. Rentetan kalimatku meluncur bak rudal mematikan. Menghancurkan telak topeng protagonis suci, yang dibangun susah payah oleh Su Miao. Darah seketika surut dari wajah pucatnya. Bibirnya bergetar hebat. Tatapannya berubah syok dan tak percaya. Kepanikan dan ketakutan absolut kini menelan habis sorot matanya yang kosong. Teror mencekam langsung membekukan jiwanya. Tubuh ringkinya kini bergetar layaknya daun kering. Seakan siap hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, komentar gila meledak. Ledakan informasi terjadi. Taktik hamil dan kabur hanya skenario murahan. Sang pangeran bertindak tanpa ampun. Menghancurkan seluruh fantasinya. Nona Yemuning, suamimu ini benar-benar luar biasa buas. Inilah aura bos sejati. Sangat rasional dan dingin menginjak si teratai putih. Kafe mati dalam keheningan, menyisakan isak tangis Su Miao. Aku bangkit menatapnya rendah. Melihat wujud menyedihkannya itu, hatiku sedingin es, bahkan rasanya ingin tertawa sinis. Lahirkan saja anak itu. Titahku jatuh dengan nada sedingin es. Aku akan utus orang untuk tes DNA. Jika benar anakku, biaya pemeliharaan akan mengalir rutin ke kartumu. Tapi jika bukan, aku sengaja menjeda kalimatku. Tatapanku setajam bilah pedang. Kau pasti tahu jelas konsekuensi fatalnya. Menikmati wajah sepucat mayatnya, ku berikan serangan penutup. Dan jangan pernah berani mengungkit.
Malam penuh kenangan itu. Bagiku, itu murni sebuah sampah merepotkan. Setelah vonis dijatuhkan, aku berbalik pergi, tak sudi meliriknya sedikit pun. Su Miao ternyata tidak berani kabur. Alih-alih lari, keluarganya justru menyeretnya untuk melakukan tes DNA. Pihak keluarga, Su sungguh bermain gila. Mereka menggelar siaran langsung, menyorot kejam wajah pucat Su Miao, beserta perutnya yang mulai membuncit. Berlatarkan lorong rumah sakit yang dingin mencekam, Nyonya Su meratap histeris di depan lensa. Miao-miao kami yang malang, dicampakkan dan masih kejam difitnah. Hari ini, biar langit yang menjadi saksi kesucian putriku. Tuan Su memasang ekspresi angkuh penuh kebenaran. Keluarga Gu memang sangat berkuasa, tapi keluarga Su takkan gentar, kebenaran pasti terungkap. Su Qian putri palsu, memegang ponselnya. Bersuara bergetar menahan tangis, kakak, kami sungguh tak berdaya. Percayalah pada keadilan hukum dan sains. Kembalikan keadilan bagi miau-miau kami. Aroma teh hijau busuk sangat menyengat. Kolom komentar pun tergiring, keluarga Su benar-benar gila. Pangeran, apakah wajahmu tertampar? Menunggu tamparan balik, dukung miau-miau kalahkan bajingan busuyan. Ye Muning, apa dia sembunyi bak kura-kura? Membantu suaminya menyiksa ibu hamil? Pasti itu benihnya. Pangeran berani berbuat tapi tak mau mengakui, menunggu hasil tes DNA. Tampar wajah pangeran, bongkar kedok busuknya dan rayakan kemenangan miau-miau. Serang dengan manfaatkan momentum. Su Miao semangat, kami mendukungmu. Gu Suyan, bersiaplah hancur, batinku. Su Miao menggigit bibir pucatnya, memeluk perutnya dengan gemetar. Kepanikan mulai merayapi matanya. Bagiku, ini hanyalah sirkus penuh badut menyedihkan. Menonton keluarga Su berakting di siaran langsung benar-benar membuatku muak. Ye Muning duduk tenang, ia sibuk memeriksa dokumen, tanpa sudi menatap sirkus konyol ini. Kekanak-kanakan, ucapnya. Biarkan mereka menari, komentarnya dingin. Aku hanya bisa tersenyum sinis. Semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur saat terjatuh nanti. Hari penghakiman pun tiba. Kami tiba di rumah sakit. Keluarga Su dan Su Qian sudah bersiap dengan ponsel menyala. Kawanan lintah darat para wartawan gosip telah berkerumun. Kilatan blitz kamera menyambar bagai badai. Kolom komentar meledak hebat. Pemeran utamanya akhirnya muncul. Ye Muning tidak tahu malu. Cih. Wajah sang pangeran tampak begitu dingin dan gelap. Pasti dia merasa bersalah. Miau-miau, tenanglah. Seru penonton. Gu Suyan, bersiaplah menerima hukuman. Nyonya Su menatap kami bagai predator menemukan mangsa. Ia melangkah arogan menghadangku. Gu Suyan, ayo kita lihat alibi busukmu hari ini. Buktinya akan membung kamu. Aku bahkan enggan menatapnya, melangkah maju bagai hembusan angin beku. Tuan Su mencoba menahan Ye Muning, namun ciut oleh tatapan membunuhnya. Kami memasuki ruang hasil, mengabaikan lalat-lalat berisik. Kutatap Su Miao. Tubuhnya gemetar hebat di bawah dominasiku. Matanya memancarkan teror dan keputusasaan. Tiba-tiba, pintu terbuka. Sang dokter muncul. Tangannya menggenggam takdir amplop laporan bersegel. Napas terhenti. Semua lensa kamera membidik tajam. Jari Su Miao bergetar penuh harap. Dokter, buktikan pada dunia, ini darah daging Gu Suyan. Dokter parubaya itu berwajah sedingin es. Ia menatap lekat segel dokumen penentu nasib itu. Seraat. Segel dirobek tanpa ragu. Ia mengeluarkan kertas itu, mengabaikan tatapan liar semua orang. Titik penentuan dimulai. Suara beratnya menggema, menembus mikrofon siaran langsung Su Miao. Mengudara kejutaan penonton. Hasil DNA menyatakan, Tuan Gu Suyan, 100% tidak terbukti. Yes mengudara, Nandari bosan, Janatam. Bukanlah ayah biologis dari janin ini. Duar. Dunia seakan berhenti berputar. Waktu benar-benar membeku. Topeng keangkuhan Nyonya Su retak seketika. Harga diri Tuan Su hancur lebur menjadi debu. Su Qian mematung. Rahangnya jatuh seolah tak percaya. Kebodohannya terekam jelas di kamera ponselnya sendiri. Su Miao tersambar petir ilusi. Wajahnya pucat pasi, kehilangan seluruh darah kehidupan dalam sekejap. Badai komentar meledak brutal. Sialan. Dia benar-benar bukan ayah bayi itu. Bukan darah daging pangeran. Su Miao jalang pembohong. Anak itu palsu. Plot twist gila, penulis skenario pun takkan sanggup memikirkan drama ini. Keluarga Su badut. Tamparan karma yang indah. Mana tadi pejuang keadilan sosial? Munafik berkedok orang suci, keluarlah. Lihatlah wajah Su Miao yang seperti melihat malaikat maut itu. Wajahnya persis mayat hidup. Sang pangeran rupanya sudah merencanakan kehancuran ini sejak awal. Wartawan terdiam, lalu tersadar. Bagaikan hiu kelaparan mencium amis darah, mikrofon dan kamera menyerbu buas. Mereka memburu keluarga Su, terutama Su Miao yang hancur. Nona Su, bayi itu milik siapa? Siapa yang aslinya? Nyonya Su, Anda bersumpah atas nama nyawa sebelumnya. Apa pembelaan kalian sekarang? Apakah ini murni konspirasi pemerasan terhadap Tuan Gu? Tiga lintah keluarga Su tersudut ngeri. Wajah mereka sepucat kertas. Tidak. Ini salah. Laporan ini palsu. Jerit Su Miao histeris sebagai orang gila. Ini semua rekayasa. Keluarga Gu menyuapnya.
Ia menunjuk sang dokter dengan jari gemetar. Kalian iblis berhati keji? Sukian ikut mengamuk buta. Aura sang dokter menggelap. Dokumen ini sah dari otoritas tertinggi, notaris negara mengawasi setiap detik. Jika kalian berani meragukan kebenarannya, gugatlah secara hukum. Di tengah badai kepanikan itu, aku melangkah maju. Aura dominasiku membungkam ruangan. Ribuan lensa menatapku. Kuangkat tanganku perlahan, lalu jentikan jariku. Asistenku maju, menyambungkan tablet ke proyektor raksasa. Pertunjukan utama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Layar raksasa menyala. Bukti rekaman definisi tinggi menampilkan koridor eksklusif VIP di klub malam. Waktu kejadian terpampang nyata. Sosok Sumiao berseragam pelayan melangkah goyah bak kehilangan keseimbangan. Pandangannya redup hampa. Sebotol minuman keras tergenggam erat saat ia memaksakan langkahnya. Ia terhuyung menuju pintu ruangan pribadiku. Kamar peristirahatan malam itu. Rentetan komentar seketika meledak menyoroti layar pengawasan tanpa henti. Inilah kebenaran mutlak. Wanita itu sungguh mabuk parah dan sengaja menyerahkan dirinya sendiri. Sumiao dan keluarganya menghembuskan napas lega. Sang ibu kandung nyaris memekik penuh kemenangan. Saksikan sendiri kebenarannya, namun mendadak, alur rekaman itu diputar mundur dengan sangat kilat. Waktu berputar mundur kembali normal. Layar menampilkan sosoknya yang masih berbalut seragam pelayan. Namun gerakannya begitu lincah. Tatapannya tajam setajam melati, tanpa secuil pun sisa kabut alkohol. Mengawasi sekeliling bagai rubah. Ia bergerak kilat membuka pintu ruangan lain di ujung lorong, lalu menyusup ke dalam bayangan. Tepat di ambang pintu, berdirilah pemuda berandalan dengan rambut pirang menyala dan aura yang menjijikkan. Pria itu bersiul menggoda. Selang beberapa menit penuh misteri, ia melangkah keluar dengan rona merona. Ekspresinya mencurigakan. Rambutnya kusut masai bak habis bertarung, lalu tergesa-gesa ia memperbaiki letak seragamnya. Detik selanjutnya, tindakan gilanya sukses mengguncang kewarasan semua orang. Ia meraih botol miras itu. Tanpa keraguan, ia mengguyurkan seluruh isinya ke atas kepala hingga membasahi sekujur tubuhnya. Tetesan kemasan miras mengalir deras, melewati helaian rambut, menuruni pipi, hingga membasahi lehernya. Seragamnya basah kuyup menebarkan aroma pekat. Usai aksi gilanya, ia menggenggam erat botol kosong itu. Akting dimulai. Sorot matanya mendadak redup, merubah postur menjadi goyah, dan sengaja merajut langkah pemabuk. Kepalsuan yang sempurna. Dengan ilusi tipu daya itu, ia menyeret langkah busuknya menuju pintu ruangan pribadiku. Kamar istirahatku. Rekaman usai. Lobi rumah sakit langsung ditelan keheningan. Kesunyian mematikan. 100 kali lebih hening dari insiden tes genetika. Gelombang kejut menghantam para jurnalis, tim medis hingga warganet membeku. Topeng kemunafikan di wajah Sumiao akhirnya hancur tak bersisa. Wajahnya sepucat mayat. Keputusasaan menelan jiwanya, raganya bergetar hebat layaknya daun rontok dihantam badai amarah. Anggota Klansu membeku ngeri. Wajah mereka terlalu pucat bahkan untuk merintih ketakutan. Badai komentar meledak memecah keheningan. Astaga naga, konspirasi gila macam apa ini? Sandiwara busuk terbongkar. Ilusi mabuknya hanyalah penyamaran kotor terencana. Sumiao murni iblis manipulatif. Lalu apa rahasia pemuda berambut pirang itu? Identitas si pirang berandalan. Rahasia gelap, apa yang terjadi dalam hitungan menit itu? Pikirkanlah kebusukannya. Manipulasi mengerikan. Jadi kehamilannya hanyalah bualan kosong belaka? Semuanya murni ilusi palsu. Demi menjerat sang pangeran pewaris. Siasat iblis berdarah dingin. Penulis naskah drama televisi pun akan bertekuk lutut. Taktik brilian pangeran. Menyimpan rekaman ini demi satu serangan balik mematikan. Ketenangannya sekokoh gunung. Ternyata sang penguasa telah menggenggam fakta mutlak sejak mula. Seluruh klan, sumurni sekumpulan penipu menjijikan. Sangat memuakkan. Kemana perginya pembela buta Sumiao yang rela berdebat semalaman? Kembalikan simpati kami. Kembalikan uangku. Aku sangat menyesal berani memaki sang pangeran agung. Tuan Gu, maafkan hamba. Sumiao enyahlah, aku menarik semua perkataanku. Tatapan esku menembus jiwa Sumiao yang mematung pias. Menggali sendiri jurang kehancurannya menuju kematian mutlak. Sebuah memori tak terlupakan, pertemuan takdir surgawi, dan kehamilan paksa. Aku menyeringai sinis. Ucapanku terlantung pelan, namun berdentung laksana godam. Godam mematikan yang menemukan mental mereka. Sumiao, naskah sandiwaramu ini sungguh bermodal sangat murahan. Hanya bermodal sebotol miras murahan dan berandalan pirang, kau bermimpi menjerat pewaris naga emas. Buku panduan memeras konglomerat. Apakah seluruh klanmu yang merancangnya? Lalu, benih siapa sebenarnya ini? Tatapanku menembus perut ratanya, sebelum melirik kembali menyorot layar adegan puncak. Kehadiran si bajingan pirang itu. Apa kau gila, atau dia memang pasangan gelapmu? Terpojok hingga batas mutlak. Sumiao mendadak memuntahkan darah segar, raga rapuhnya seketika terhuyung ambruk. Matanya mendeling ngeri. Tubuhnya langsung tumbang ke lantai dingin. Keluarga Subaru tersentak dari lamunan. Mereka berteriak histeris, membuat suasana menjadi sangat kacau balau. Kerumunan wartawan langsung menyerbu layaknya badai. Kilatan kamera dan hujanan pertanyaan bertabrakan sengit. Pekikan kepanikan menggema. Layar virtual seketika mendidih layaknya lautan api, memuntahkan darah segar akibat amarah yang meledak-ledak. Itulah karma mutlak.
Aku hanya berdiri angkuh, menggenggam erat jemari Yao Muning. Kehangatan mengalir dari telapak tangannya. Kami bertukar anggukan tenang di tengah badai kehancuran ini. Kami melangkah pergi bersama. Namun, kekacauan panggung sandiwara rumah sakit itu belum sepenuhnya usai. Sumiao kembali menampakkan diri. Tanpa keluarga parasitnya, tanpa kamera siaran langsung yang menjengkelkan. Ia berdiri sendirian. Matanya sembab menyedihkan, nekat menghalangi jalanku secara paksa. Tepat di lobi agung, saat satpam mengadang, aku memberikan isyarat dengan tangan. Biarkan dia masuk. Aku sungguh penasaran, trik murahan apa lagi yang akan ia pertontonkan? Pintu ruang direktur utama didobrak. Bu Suyan, panggilnya dengan nada putus asa. Apakah kau tidak sadar? Akulah sang tokoh utama wanita. Takdir ini milikku. Ini dunia novel. Kita adalah pasangan takdir mutlak. Yang Muning itu cuma karakter figuran sampah belaka. Mengapa kau menikahinya? Alur takdirnya hancur. Kau seharusnya bertekuk lutut memujaku. Seluruh hatimu seharusnya milikku. Kau wajib membatalkan pernikahan bisnis itu demi diriku seutuhnya. Kewarasannya telah hancur lebur. Ia berteriak layaknya orang gila yang kehilangan arah. Emosinya meledak tak terkendali. Namun, saat identitas tokoh utama keluar dari bibirnya, kolom komentar tiba-tiba meledak dahsyat. Jauh lebih mengerikan dari insiden rumah sakit. Tokoh utama, omong kosong apa ini? Alur cerita asli, apakah otak Sumiao sudah benar-benar korslet? Informasinya terlalu brutal. Otakku rasanya meledak. Apakah mungkin kebenarannya seperti itu? Dia adalah prasuk novel. Demi dewa, dia bereinkarnasi ke dunia ini. Pantas saja dia mengetahui takdirnya. Pantas dia sengaja menjebak pangeran. Mengerikan sekali, semua tipu muslihatnya telah direkayasa sempurna. Pangeran dalam ancaman, dia mengetahui masa depan. Sumiao jelas bisa melihat rentetan komentar itu. Mata liarnya membaca komentar tersebut. Sang prasuk tersentak kaku, napasnya tertahan sesaat. Bagaikan meraih tali kehidupan terakhir, kepalanya mendungat tajam. Kilat kegilaan mutlak memancar lurus dari tatapan matanya. Bu Suyan, kau dengar itu? Semua orang tahu aku adalah prasuk. Aku menggenggam rahasia takdirmu. Aku menelan semua penderitaan dan siksaan dunia, hanya demi bisa menemuimu. Kau adalah sang raja di dunia ini. Dan aku ratumu, benang merah kita tidak akan terputus. Yao Muning hanyalah batu pijakan kotor, dia perusak takdir kita. Wanita itu merangkak maju. Dia nekat menggapai meja kerjaku. Kumohon, dengarkan sabda takdirku. Roda takdir masih bisa diputar balik. Ceraikan Yao Muning detik ini juga, lalu rengkuhlah diriku. Aku akan melahirkan bayi ini. Masa bodoh jika bukan benihmu, asalkan kau sudi menjadi ayahnya. Kelak kita pasti memiliki darah daging kita sendiri. Kita akan mencapai akhir kebahagiaan, sejati persis seperti naskahnya. Inilah jalan kebenaran mutlak. Kau sang protagonis sejati, kau wajib tunduk pada hukum cerita ini. Rentetan komentar meledak mengikuti omong kosongnya. Layar virtual seketika dibanjiri kepanikan massal. Sensasi ekstrem membakar penonton. Sumiao benar-benar jiwa reinkarnasi. Dia bisa mengendalikan arah takdirnya. Ternyata tabrakan itu adalah jebakan licik. Dia memanipulasi takdir. Skenario gila ini benar-benar epik, pangeran. Ikuti saja sarannya. Tunduklah pada naskah surga, demi mendapatkan kebahagiaan abadi yang dijanjikan. Sang protagonis pria dan wanita sejati adalah ikatan suci yang tak tertandingi. Buang Yao Muning ke neraka. Rengkuhlah sang tokoh utama, si kucing liar yang selalu memujamu. Kutatap sosok Sumiao yang kehilangan akal sehatnya. Lalu mataku beralih pada lautan komentar yang mabuk euforia. Alur cerita macam apa ini? Sungguh sebuah kekonyolan mutlak yang menusuk akal sehatku. Dan aku pun tertawa lepas, bukan sebuah ejekan, melainkan tawa kepuasan mutlak dari dasar jiwaku. Tawa dinginku meledak menggema ke seluruh ruangan mewah ini menenggelamkan isak tangis memilukan Sumiao. Rentetan komentar sistem pun membeku Sumiao mematung terguncang oleh tawaku layar, seketika hening. Menatap sang karakter utama wanita, senyumku lenyap tubuhku mencondong perlahan dengan aura mengintimidasi. Sorot mataku sedingin pedang es menembus tajam jiwanya beserta rentetan jendela sistem di belakangnya. Sumiao, apa isi kepalamu hanya pajangan? Semata simpan saja semua bualan menyedihkanmu itu. Bawa pergi, drama murahan ala tokoh utamamu, suaraku menggema mutlak, bak dewa maut menjatuhkan vonis. Pertama, kabur membawa anak hanyalah sebuah manipulasi busuk, menjadikan nyawa tak berdosa sebagai tameng mutlak untuk menaklukkan ego pria. Kau sebut itu cinta sejati, omong kosong macam apa? Sengaja menyembunyikan pewarisku demi membuatku gila, memaksaku mengobrak-abrik seluruh dunia demi mencarinya. Lalu menunduk memohon padanya dengan penuh syukuri nikah yang kalian puja sebagai kasih suci. Ini murni manipulasi psikologis dan kalian memujanya layaknya kisah romansa. Kalian benar-benar gila. Mendengar itu wajah Sumiao seketika pucat pasi. Tumbuh kabur bawa anak memang manipulatif, sistem mulai goyah, namun aku kembali menghantamkan fakta tanpa ampun. Kedua karakter gadis miskin malang yang tersudut oleh kejamnya dunia menggelikan. Kau punya anggota tubuh utuh, mencuci piring di jalanan pun bisa. Membersihkan lantai kotor atau menjadi kurir makanan yang halal. Mengapa harus menjual harga diri di klub malam, menjadi pelayan murahan berkedok kepolosan dan tawa palsu? Hanya demi menutupi ketidakbecusanmu. Pada hakikatnya kau hanyalah lintah yang putus asa mencari jalan pintas. Meraup tahta kekuasaan mutlak dengan modal paling murahan. Taktik wanita manipulatif mana lagi ini berlagak ceroboh demi simpati.
Aktingmu boleh juga tapi di mataku kau tak lebih dari penipu. Semuanya hanyalah topeng. Bibir Sumiao bergetar hebat meronta membantah. Namun suaranya tercekat di tenggorokan layar sistem mati kutu, menyisakan segelintir komentar ragu yang berkedip pelan. Benar juga pelayan klep malam bukanlah satu-satunya jalan keluar. Lalu ketiga. Pandanganku menghunus Sumiao dengan rasa muak terdalam. Dongeng Cinderella bisa terwujud nyatanya hanya karena dia memiliki darah kebangsawanan yang murni. Seekor itik buruk rupa bisa menjelma angsa. Karena sejak awal dia adalah angsa, penulis dongeng manapun takkan berani menciptakan ilusi gelandangan miskin yang mendadak naik tahta murni hanya mengandalkan keajaiban cinta sejati. Bermimpi dinikahi kaisar konglomerat, kenapa? Karena skenario fiktif pun akan ditertawakan oleh nalar logika dunia. Itu namanya delusi tingkat tinggi. Suaraku meledak memancarkan tekanan dominasi absolut. Aura tiraniku merobek setiap ilusi. Menyedihkannya, tanpa ampun kau bermimpi menguasai singgasana emas. Hanya bermodalkan rahimmu, bermodalkan bocoran alur takdir dunia. Mengklaim dirimu tokoh utama yang berhak merubah nasib gembel menjadi dewi. Buka matamu lebar-lebar takdir. Skenario murahan dari novel sampah itu, kau harapkan terjadi di duniaku. Teruslah bermimpi hingga membusuk. Realita tidak mengenal dongeng. Belar Sumiao ambruk seakan seluruh tulang di tubuhnya dilolosi paksa jatuh bersimpuh. Air mata keputusasaan mengucur deras, matanya kosong, melempung, pilar keyakinannya hancur. Ruangan megah itu senyap bagai kuburan. Layar sistem membeku menyisakan kehampaan. Detik yang terasa bak keabadian berlalu hingga teks kecil merayap pelan. Bos besar ternyata benar. Trik hamil lalu kabur murni kejahatan moral. Untuk apa lari jika cinta tulus pelayan? Bukan satu-satunya cara bertahan hidup. Cinderella pada dasarnya memang darah bangsawan elit. Naik kasta secara instan mustahil terjadi. Sial apa kita selama ini dibutakan alur novel murahan? Membosankan. Ayo bubar semuanya. Komentar sistem yang awalnya meledak-ledak memuja tokoh utama yang dahulu buta, menjodohkan pasangan fiktif dengan sangat fanatik, memuja plot usang pengejaran istri hingga mati, kini meletus bagaikan balon tertusuk tajam, meredup lalu lenyap bersama barisan teks. Ucapan perpisahan itu memudar bagai debu tertiup angin, menyapu bersih sisa kebingungan. Ruangan ini hanya menyisakan raungan pilu Sumiao. Mataku terlalu berharga untuk sekadar menatapnya. Tanpa ragu kutekan tombol intercom. Penjaga segera serat Nonasu keluar. Larang wanita ini menginjakan kaki di sini selamanya. Pintu pun terhempas. Pasukan keamanan merangsek masuk menarik paksa tubuh Sumiao yang lemas tak berdaya. Raungannya memudar di lorong meninggalkan keheningan absolut di dalam ruanganku. Dari pintu terdengar pelan. Yeo Muning melangkah elegan membawa secangkir kopi hangat. Tatapannya menyapu pintu sejenak lalu beralih padaku menyiratkan pemahaman tanpa kata. Kopi tersaji sempurna di mejaku. Ia memberikan satu anggukan kecil. Kuangkat cangkir bersuhu sempurna itu sambil membalas anggukannya. Pria itu menghampiri dinding kaca raksasa menatap dingin ke jalanan bawah. Sumiao dilempar kasar ke dalam taksi lalu tertelan bisingnya lautan kendaraan. Hancurnya sebuah ilusi, memang menyakitkan, ucap Yeo Muning datar mengomentari layaknya seorang pengamat asing. Ia berbalik. Cahaya mentari membingkai garis wajahnya yang memancarkan ketenangan absolut. Makan siang apa kita hari ini? Tanyanya santai mengabaikan drama murahan barusan. Nasib Sumiao bukan urusanku lagi. Namun angin rumor membisikkan bahwa ia mengemis pada si pria pirang, meminta pertanggungjawaban. Namun pria pirang itu hanya menyeringai keji di balik asap rokoknya. Menatap jijik perut wanita itu. Anakku, siapa yang bisa membuktikan kejadian malam itu? Kau melayani banyak pria sekaligus. Jangan bodohi aku. Bukankah kesepakatan kita sudah jelas? Kau kuras harta konglomerat lalu kita kabur. Tapi taktik kotor itu hancur berantakan. Beraninya kau menyeret raung pria pirang itu menghembuskan asap penuh amarah. Kau cuma pelayan bar rendahan. Entah benih siapa yang kau kandung. Jangan pernah berani mengandalkanku. Sumiao ambruk seketika. Kesadarannya hancur lebur bersamaan dengan lenyapnya seluruh dukungan dunia maya. Panggung sandiwaranya runtuh total. Betapa tragis nasibnya. Tak ada sekutu tersisa. Keluarganya yang dulu memujanya bak tambang emas kini berubah menjadi iblis. Kini ia dianggap parasit. Bukti tes genetika telah tersebar luas menjadi konsumsi publik. Rekaman pengawas bocor kemana-mana, ditambah lagi boikot nasional dari Ku dan Yeo Muning. Klan Su resmi menjadi lelucon publik. Wajah kedua orang tuanya hancur menahan malu. Jari mereka menunjuk kejam. Dasar wanita pembawa petaka, kau menghancurkan kehormatan kami. Enya dari Klan Su, jangan nodai rumah ini. Sukian si putri palsu ikut mengompori dengan senyum liciknya. Ia mendeci sinis. Gara-gara kau kita dihujat satu negara, dasar pembawa sial. Sumiao bersama koper lusuhnya ditendang keluar rumah tanpa sedikit pun belas kasihan. Dibuang layaknya bangkai. Kabarnya kini ia membusuk di ruang bawah tanah kumuh sebagai pekerja kasar. Menderita akibat ulahnya sendiri. Namun Sumiao bukan tipe orang yang pasrah menerima kekalahan. Dibuang keluarganya bagai sampah dan dicampakkan begitu saja oleh majikannya. Menjadi lelucon daring sebagai ibu, rasa sesak ini membakar habis dadanya. Ia menolak hancur sendirian. Dendam ini harus dibayar lunas dengan kehancuran mereka. Cara balas dendamnya sungguh beringas. Ia bergerak dari bayangan secara anonim. Menyerahkan kotak Pandora kepada musuh ayahnya berisi rahasia kelam yang paling mematikan. Skandal manipulasi pajak dan suap korporasi. Bukti fatal itu mengunci takdir mati perusahaan Su. Kehancuran instan. Kekaisaran bisnis mereka runtuh menyisakan utang. Ayahnya diseret ke balik jeruji besi. Terkurung 10 atau 8 tahun. Sang nyonya kaya yang angkuh kini jatuh menjadi gelandangan histeris. Istana mewah mereka disita bank. Tangan yang dulu bermain mahjong kini memungut sayuran busuk.
Dulu pembeli tas, kini pengais sampah. Lalu bagaimana dengan Sukian, si putri palsu? Sung Yao dengan sangat manis menghadiahkannya neraka, membongkar semua dosa perundungan Sukian di masa sekolah. Aib kelam masa lalunya terbongkar. Ambisi kotornya menyentuh tahta elit pun hancur berkeping-keping. Keluarga konglomerat itu menolak keras. Reputasi klan jauh lebih berharga dari menantu kedua. Melihat sifat aslinya, mereka langsung memalingkan wajah dan membatalkan pertunangan tanpa ampun. Su Xiao hancur. Ambisi gilanya mengubah takdir lewat pernikahan runtuh menjadi debu. Tragedi berlanjut. Keluarganya menyeretnya paksa menuju kencan buta dengan pria botak usia 50-an. Keluarga tamak itu runtuh. Ilusi naik kasta kini berubah menjadi kenyataan neraka. Semua kejahatan dan arogansi buta terbayar lunas. Karma menghantam mereka dengan sangat kejam. Kabarnya, setelah rentetan skandal memalukan itu, Su Xiao lenyap bagai ditelan bumi entah kemana. Dan siapa yang peduli? Dunia justru terasa damai. Sementara, aku dan Ye Muning resmi mendaftarkan pernikahan dan mengurus seluruh perpindahan aset. Kami resmi menjadi suami istri. Bagaimana kehidupan baru ini? Tentu saja tanpa drama murahan. Tak ada kesalahpahaman bodoh. Fokus utama kami murni pada ketenangan emosional. Kami menjalankan peran sempurna. Dia memimpin tahta bisnis klan Ye, sementara aku menguasai kerajaan bisnisku sendiri. Saat malam, kami berbagi rumah dan ranjang yang sama. Aliansi memuaskan tanpa kekangan. Sementara itu, cibiran dari internet telah musnah tak bersisa. Tak ada lagi yang berani berkomentar sembarangan tentang kecocokan kami. Kisah ini murni tentang kedamaian dan sinkronisasi emosi mutlak. Seiring berjalannya waktu, kami menyadari aliansi perjodohan elit ini sungguh mahakarya mutlak. Pikirannya tajam, emosinya stabil. Jika badai masalah menerjang, kami selalu menyusun strategi bersama. Ini jauh lebih berkelas dari Su Xiao naif yang otaknya cuma berisi tentang hamil lalu melarikan diri. Dan senjata terkuat kami, sinkronisasi mutlak hanya melalui satu tatapan. Dia langsung membaca pikiranku. Sedikit saja mengerutkan kening, dia langsung paham akar masalahnya. Ikatan sakral ini sejuta kali lebih indah dari drama cinta dahsyat penuh siksaan. Dua pewaris laki-laki dan perempuan lahir. Tingkat efisiensi kami mengerikan, bukan? Putraku bagaikan monster penghancur mansion. Sementara putriku, dengan mata bulatnya yang berbinar, mewarisi pesona ibunya. Kini rumah dikuasai dua leluhur kecil. Ia menciptakan kekacauan mutlak, tapi sekaligus menebarkan kehangatan. Berkah melimpah. Namun aku hanya melihat mainan berserakan di mana-mana. Sambil memijat pinggang yang remuk ditunggangi putraku bagai kuda, aku mengeluh pada Ye Muning. Dia menyesap tehnya dengan elegan. Terkutuklah pepatah yang bilang anak adalah hutang karma dunia fana. Ye Muning meletakkan cangkirnya. Matanya melirik tajam putranya yang menenggelamkan boneka adiknya ke toilet. Berhenti mengeluh, kau sendiri yang menabur benih karma ini. Ucapnya lalu bangkit anggun. Tangannya mencekik kerah putranya bagai rudal, sementara tangan lainnya menggendong putri kami untuk mandi. Siluet punggungnya setenang jenderal. Baiklah, jika ini hutang karma, biarkan terasa manis. Biarkan terus bermanis-manis. Publik menyebut kami penguasa lingkaran ibu kota. Gelarnya terdengar mengintimidasi, namun, di balik mansion, kehidupan kami hanyalah rutinitas keluarga biasa, ditambah dua raja iblis kecil. Terkadang, kami menghadiri perjamuan demi membungkam para pengganggu. Jika ada lalat berani mengungkit aib masa lalu Su Xiao, aku bahkan malas mengangkat mataku. Ye Muning lebih mematikan. Langsung mengangkat gelas wine-nya, Tuan Chen. Kudengar megaproyek perusahaanmu diambang kehancuran. Seketika, musuh langsung kicap ketakutan. Keringat dingin membanjirinya. Lihatlah, inilah keuntungan mutlak menemukan aliansi mitra kekuatan sejati. Kekuatan tak tertandingi. Adapun naskah murahan tentang istri kabur bawa anak, sudah lama kami hancurkan. Musnah menjadi debu dan dibuang ke selokan. Takdir hidupku, aku sendiri penulisnya, Raja Utama, Gusuan, dan Ratu Ye Muning. Plot utamanya adalah gabungan kekuatan mutlak. Membesarkan pewaris, mendisiplinkan iblis kecil, dan menguasai absolut lingkaran ibu kota. Musuh abadi mengukir akhir takdir nan gemilang. Klan makmur berketurunan agung merengkuh takdir bahagia. Gu sang penguasa mutlak.